hari Selasa Smartizen ketemu sama Ica di Kumadai. Kumpul jelang maghrib dakwah Islam sampai jam 7 malam nanti. So you better stay tuned. Mau ngobrolin seputar Ramadan dan juga sebagai momentum komunikasi spiritual gitu. Kalau misalkan Ica cari-cari nih infonya dan baca-baca gitu ya. Spiritual ini mengandung makna rohania atau sesuatu yang berkenaan dengan rohani atau batin Smartizen. Yang mana rohani merupakan karunia Tuhan yang diberikan kepada manusia yang berada di dalam hati manusia itu sendiri. Kan hati juga selalu berkata jujur gitu, yang gak pernah bohong. Dan suara hati juga merupakan kunci dalam spiritualitas karena ia merupakan pancaran sifat ilahi. Dan sifat-sifat ilahi ini dihembuskan Tuhan kepada jiwa manusia sehingga manusia mempunyai keinginan-keinginan dalam hidupnya gitu. Kalau berdasarkan info-info yang Ica cari tahu nih. Tapi biar nambah afdol gitu ya, materi kita hari ini Smartizen, seperti biasa di hari Selasa kita akan ngobrol-ngobrol bareng sama Pak Husnan, yang Pak Husnan juga udah ada di depan aku nih Smartizen, udah ada di tengah-tengah kita semua. Boleh kita sapa dulu kali ya Smartizen. Selamat sore Pak Husnan. Assalamualaikum Mbak Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua, semoga kita senantiasa sehat selalu ya. Amin amin amin. Ini Ica jadi grogi, kenapa jadi selamat sore Smartizen? Gimana? Gak apa-apa, sama insyaallah. Yang penting doa. Gimana kabarnya Pak Husnan? Alhamdulillah ya, di hari ke-22 bulan Ramadan ini, subhanallah ya, sehat ya. Alhamdulillah. Lancar semua puasanya kan? Alhamdulillah ya. Semoga lancar sampai akhir semingguan lagi. Amin, ya kira-kira. Amin amin. Nah, seperti yang dari awal Ica bicarakan ke Smartizen juga, kalau hari ini kita akan membicarakan seputar Ramadan sebagai momentum meningkatkan komunikasi spiritual. Tapi sebenarnya nih, biar lebih afdol dan kita semua lebih ngerti lagi, komunikasi spiritual itu komunikasi yang seperti apa atau bagaimana sih Pak Husnan? Baik, Mbak Ica dan para Smartizen ya. Tema kita agak unik ya, komunikasi spiritual. Ya, kalau dari segi istilah bahasa kan kita ya, komunikasi itu kan seperti penyampaian pesan begitu ya. Betul. Penyampaian pesan, sedangkan spiritual berarti yang terkait kerohanian. Maka banyak orang yang beranggapan komunikasi spiritual itu komunikasi yang terkait dengan nuansa-nuansa keagamaan. Oke. Gitu ya. Nah, cuman yang perlu kita pahami ya, komunikasi spiritual itu merupakan bentuk komunikasi seorang hamba dengan Tuhan. Jadi komunikasi antara manusia dan Allah begitu. Kalau dalam perspektif kajian Islam, karena dalam perspektif di luar kajian Islam banyak juga istilah komunikasi spiritual juga digunakan untuk hal-hal yang sifatnya supranatural gitu ya, yang mistis-mistis gitu kan. Nah, tapi yang khusus dalam kajian dalam perspektif Islam, komunikasi spiritual itu berarti komunikasi antara Tuhan dan makhluk atau antara manusia dan Allah gitu. Yang prakteknya itu ada dalam setiap amalan-amalan keagamaan sebetulnya ya, amalan-amalan kerohanian ya, seperti sholat, zikir, membaca Quran ya, kemudian doa-doa ya, semua itu merupakan bentuk komunikasi. Ya, karena dalam doa itu, dalam sholat itu, dalam zikir itu, bahkan ketika kita membaca Quran yang dimaknai, nah, kita sebenarnya sedang berkomunikasi, sedang menyampaikan pesan kepada Allah gitu kan, menyampaikan pesan. Jadi ketika kita berdoa, misalkan doa yang inilah yang paling enak ya, doa mau menjelang makan itu ya, ya kan, Allahumma ya Allah barik lana, berkahilah kami ya kan, fima atas apa-apa rozaktana yang engkau rizkikan kepada kami, wakina dan jauhkanlah kami azab neraka. Jadi kita sedang berbicara sebetulnya kepada Allah ketika kita membaca doa mau makan. Dalam sholat misalkan kita berkomunikasi dengan Allah ketika kita baca alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, ar-rahmanir-rahim, kita ingat Allah itu pengasih dan penyayang, maliki yaumiddin, walaupun beliau pengasih dan penyayang, segala nasib kita, segala hasil akhir dari semua usaha kita, beliau yang memutuskan, Allah yang memutuskan, kan maliki yaumiddin, raja di hari keputusan. Nah, lalu kita merendahkan diri di depan Allah, iyaka ya Allah, hanya kepada engkau na'budu, kami menyembah,
wa iyyaka, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Kalau tidak kepada Engkau, kepada siapa lagi? Kan kita sedang berbicara kepada Allah. Baru di ujung ayatnya, di ujung suratnya, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan jalan yang lurus, kan gitu, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi semua amalan-amalan keagamaan tersebut, amalan-amalan ibadah atau ubudiyah tadi itu, baik mahdoh maupun goer mahdoh, dalam sholat, doa, nah itu bisa menjadi medium komunikasi spiritual, komunikasi ruh kita dengan Sang Pencipta, dengan Allah. Itulah makna komunikasi spiritual sesungguhnya. Dan memang tepat sekali, bulan Ramadan itu kan bulan di mana semua amal ibadah itu dilipat gandakan pahalanya. Betul. Iya kan? Sehingga orang memeriahkan amalan-amalan ibadah. Nah, maka penting sekali kita mengkaji bahwa bulan Ramadan sebagai momentum meningkatkan komunikasi spiritual. Hanya saja Mbak Ica dan para smartizen, masih banyak di antara kita yang mungkin salah paham atau kurang paham ya. Karena sholat, doa, zikir itu tidak semuanya disertai komunikasi spiritual. Ada orang yang berpikir sholat itu cukuplah. Ya udah, segala perkataan, segala perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Sudah usoli, sudah Fatihah, sudah ruku, sujud, ya udah selesai. Tapi tidak ada bentuk komunikasi antara makhluk dan Allahnya. Nah, sekedar sholat pas waktunya ya udah sholat sesuai gitu dengan ya. rukun, sesuai dengan sunnahnya, sesuai dengan syarat sah, syarat wajib, udah selesai. Doa itu cuma dibacakan, tapi nggak pernah, sedikit orang tahu. Banyak orang yang masih belum tahu arti dari doa tersebut, sehingga ya doanya cuma sekedar kata-kata, tapi tidak ada usaha menyambungkan hati dengan Tuhan. Nah, itulah. Ngomongin usaha, Ica mau nanya nih Pak Husnan, gimana sih caranya kita mengusahakan, atau mungkin tips dari Pak Husnan untuk kita semua meningkatkan komunikasi spiritual itu, biar sholatnya tuh nggak sekedar sholat aja gitu. Mungkin ada tips-tips sebelum melakukan sholat harus ngapain gitu ya. Tapi ditahan dulu jawabannya karena ada musik-musik yang mau lewat dulu. Yang pertama ada Raihan. Tadi sempat kepotong nih ya Pak ya obrolan kita. Tadi tuh aku nanya nih Smartizen, gimana sih caranya kita mungkin Pak Husnan punya tips-tips gitu, cara untuk kita meningkatkan komunikasi spiritual kita, mungkin agar sholatnya lebih khusyuk, ibadahnya pesannya lebih sampai kepada Allah gitu. Gimana Pak? Pada umumnya orang mengidentikan komunikasi spiritual dalam ibadah itu dengan khusyuk itu ya. Khusyuk itu kan berarti kan menghadirkan kalbu ya, menghadirkan hati ketika kita beribadah begitu. Tapi sebetulnya konsep awal ya tentang komunikasi spiritual itu ada pada konsep ihsan sebetulnya. Apa ihsan itu? Ihsan itu kita beribadah seolah-olah Allah itu ada di depan kita, ya kan? Anta budallaha ka'annaka tarohu, ya kan? Engkau beribadah seolah-olah engkau itu melihat Allah, kan gitu. Fa'ilam tarohu, walaupun engkau tidak melihatnya dalam arti kasat mata, innahu yaroka, sesungguhnya Allah melihat engkau, ya gitu ya. Jadi sebetulnya konsep paling penting dalam komunikasi spiritual itu menghadirkan Allah dulu, menganggap Allah itu hadir, Allah itu ada di hadapan kita dan dekat. Maka seringkali ada yang mengatakan, bagaimana sih berkomunikasi dengan Allah? Ya kalau engkau jauh, Allah jauh. Tapi kalau engkau dekat, Allah tuh langsung dekat sekali depan kita, bahkan mungkin menyatu dengan jiwa kita. Ya, tinggal itu menghadirkan Allah, dan itu tidak mungkin dilakukan kalau kita tidak percaya, tidak beriman kepada Allah. Maka syaratnya kan mesti iman dulu ya, mesti yakin Allah itu ada, mesti yakin Allah itu melihat kita. Nah, hanya kadang-kadang tidak kita hadirkan. Ya, makanya seringkali kita lupa, seringkali kita ya berbuat hal-hal yang tidak baik begitu, karena mungkin kita lupa Allah melihat. Ya kan, dipikirnya mencuri itu kalau orang lain nggak lihat nggak masalah gitu kan. Dikiranya berduaan ya, laki-laki perempuan itu kalau nggak ada masyarakat yang tahu itu nggak masalah. Ya padahal ada Allah yang melihat. Nah, jadi kita mesti berlatih menghadirkan Allah tersebut. Jadi kita yakini ketika kita melakukan amalan-amalan batiniah tadi, sholat, zikir, doa, itu kita menghadirkan Allah, ya, mengingat Allah, ya, mengingat sifat-sifat Allah.
kemudian mengingat siapa diri kita di hadapan Allah. Nah, itu yang keduanya ya. Setelah kita menghadirkan Allah, kita ingat kepada Allah, lalu kita ingat siapa diri kita di hadapan Allah. Jadi kalau baca Subhanallah Maha Suci, nah, kita senantiasa ingat bahwa kita itu tidak suci. Ada hal-hal jelek yang kita lakukan sehari-hari. Ada kelupaan-kelupaan kita sehari-hari. Ya. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Langsung kita ingat cantiknya kita, gantengnya kita, pinternya kita, rezeki yang kita nikmati setiap hari, mobil yang kita banggakan, itu kan, handphone yang kita banggakan, itu kalau Allah tidak berkenan memberinya kepada kita tidak ada. Punya, ya, kalau tidak ada, gitu kan. Itu alhamdulillah, itu maknanya itu. Kan Allahu Akbar, Allah Maha besar. Berarti kita ini kecil. Kenapa kita suka merasa paling hebat, paling benar? Itu dulu ya, mengingat Allah lalu mengingat siapa diri kita di hadapan Allah. Itu sebenarnya kunci dalam melakukan komunikasi spiritual. Nah, lebih lanjut lagi, ya kita merendahkan diri tadi di hadapan Allah, kemudian kita ya berserah. Nah, yang ketiga kita menyerahkan nasib kita, menyerahkan kehidupan kita hanya kepada Allah. Nah, sebenarnya konsep berserah ini konsep yang membuat manusia tidak akan takut apapun. Nah, makanya kalau orang melakukan komunikasi spiritual, seharusnya dia tidak takut apapun. Dia akan tenang, akan aman secara emosi. Maka seringkali orang mengatakan, kalau kita cerdas secara spiritual, maka kita cerdas secara emosional. Maksudnya apa? Ketika kita berdoa kepada Allah, mengakui Allah ada, Ar-Rahmanir Rahim, Allah itu pengasih dan penyayang. Berarti kita mengingat segala yang terjadi, mau jelek, mau baik, itu kasih sayang Allah. Ya kan? Segala masalah yang kita hadapi, sakit yang kita derita, itu tidak pernah lebih besar dari kekuatan yang Allah titipkan kepada kita. Nah, kita ingat itu, ya kan? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani sebuah sebuah manusia, jiwa di luar batas kemampuannya. Berarti kalau Allah kasih saya cobaan ini, menghadapi masalah ini, putus cinta, ya berarti saya bisa menghadapinya. Allah yakin kita bisa melewati itu. Ya Allah tahu kita bisa menghadapinya, cuman kita yang nggak tahu. Iya, betul. Nah, nggak tahu itulah yang bikin stres. Ketika ujian, lulus nggak lulus ya. Nah, kita tuh stres mikirin lulus nggak lulus. Padahal kalau kita berserah kepada Allah, ya Allah, kalau jalan baik saya itu keterima di sini, ya saya akan masuk ke sini. Tapi kalau Engkau punya kehendak lain, ya saya pasrah. Nah, pas nggak lulus, ya berarti itu kehendaknya lain. Makanya kita tenang. Ya, kecelakaan pasti ada hikmahnya. Ya sering saya contohkan, bawa mobil keserempet angkot misalkan. Ya berarti ada hikmah di balik ini. Ya Allah, saya ternyata dititipi rezeki oleh Engkau untuk bayar tukang cat misalkan kayak gitu ya. Jadi kalau mobil keserempet ingatnya itu, karena tahu kita serahkan semua kepada Allah, bahwa uang itu bukan milik kita, hanya milik Allah. Maka kita isi going aja, kalau mesti keluar ya keluarlah uang itu. Nanti Allah ganti lagi kok, tenang aja. Disitulah keimanan kita diuji. Jadi konsep pertama menghadirkan Allah, kedua merendahkan diri di hadapan Allah, ketiga menyerahkan semuanya kepada Allah. Ini 3 hal yang membantu kita untuk melakukan komunikasi spiritual. Nah, secara praktis ya, dalam setiap kajian komunikasi spiritual itu ada tahapan-tahapan yang membuat doa kita atau komunikasi spiritual kita menjadi baik. Gimana makanya ada adab-adabnya dalam berdoa. Betul. Ya. Nah, yang saya praktekkan biasanya mungkin beda-beda ya, ulama-ulama, ustadz-ustadz mungkin punya perspektif lain tentang ini. Tapi yang saya tahu, yang pertama kita mesti mengawali doa dengan memohon ampun, membersihkan hati, membersihkan diri, baik diri secara fisik maupun diri secara jiwa. Ya, lebih baik secara fisik juga bersih kalau kita mau berkomunikasi dengan Allah. Makanya dianjurkan berwudu ya. Betul. Dianjurkan memakai baju yang bersih. Ya. Bukan baju putih sesungguhnya. Ada orang menganggap beribadah baju putih, sebenarnya tidak sih. Tapi yang penting bersih dan suci. Ya, kan? Tidak ada najis ya. Tempatnya juga suci. Nah, seringkali itu tuh membuat kita lebih baik dalam berkomunikasi dengan Allah. Lalu setelah hati, setelah jiwa juga dibersihkan. Makanya kita bilang istighfar dulu. Ya mohon ampun dulu pada Allah. Ya kan, mohon ampun, itu yang pertama gitu ya. Jadi sebelum kita mulai doa, saya selalu mengawali dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Kita akui dulu kita itu banyak dosa, dibersihkan dulu, tolong ya Allah. Makanya dalam sholat, kalau ada yang sholat iftitahnya pakai Allahumma ba'id baini, jadi dia mengawali doa itu dengan memohon dibersihkan dulu. Allahumma ya Allah ba'id baini, jauhkanlah antara aku wa baina khotoyaya, dan antara kesalahan-kesalahanku, kama ba'adta, sebagaimana engkau jauhkan bainal masyriqi, antara timur,
wal maghribi dan barat. Barat. Allahumma yakini, ya Allah bersihkanlah. Yakini khotoya, ya kesalahan-kesalahanku. Kama yunaqqas, sebagaimana engkau bersihkan as-saubu minad danas. Ya, sebagian engkau bersihkan baju putih seperti seputih kapas, kan gitu. Allahumma gsilni, ya Allah basuhlah aku, mandikanlah aku bil ma'i, dengan air, wasalji, dan salju, wal barod, dan dingin. Jadi kita bersihkan hati dulu. Nah, ini tahap awal kita berkomunikasi dengan Allah, itu kita bersihkan hati, memohon ampun dulu, ya Allah. Nah, setelah mohon ampun, langkah berikutnya memuji. Sampaikan pujian dulu kepada Allah sebagai cara kita menghadirkan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Makanya penting kita mengawali kegiatan keagamaan tuh pakai tahmid. Alhamdulillah. Kalau orang khutbah Jumat ya, atau ceramah-ceramah di pengajian kan suka ada alhamdulillahilladzi arsala rasulahu. Itu kan kita memuji Allah dulu. Mengakui kehebatan Allah, kekuatan Allah, ya sama seperti kita baca Al-Fatihah. Diawali dengan alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Kita memuji Allah. Nah, langkah berikutnya lagi setelah kita memuji Allah, berikutnya kita merendahkan diri. Ya, menyerahkan, ya Allah, ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah, gitu. Kita menyampaikan, ya, merendahkan diri sambil berserah kepada Allah. Itu tahap-tahapannya. Baru habis itu kita menyampaikan permohonan kita. Nah, gitu cara ada berdoanya begitu, ya. Bersih, pujian, terus kita merendah di hadapan Allah, menggantungkan semua harapan kepada Allah. Setelah itu baru kita menyampaikan permohonan kita. Nah, begitu cara kita berkomunikasi dengan Allah. Nah, kalau menurut saya doa yang paling baik itu Al-Fatihah. Jadi supaya tidak mendikte kepada Allah, ya kita minta petunjuk aja, ya Allah. Ya kan, ihdinas sirotol mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus. Jadi kalau ternyata jalan yang lurus itu saya punya mobil, ya Allah kasih mobil, tunjukkan jalannya gimana caranya saya bisa punya mobil. Kalau saya harus lulus sampai S3, ya Allah tunjukkan jalan supaya saya bisa lulus sampai S3. Ya, tapi kita nggak minta, ya Allah mintain saya beli mobil Mercedes-Benz. Nah, itu kan kita nggak tahu apakah yang terbaik buat kita itu Mercedes-Benz. Ya. Maksa ya. Maksa, ngedikte gitu kan. Ya Allah jangan matikan ibu saya, ya Allah. Ya, kalau sudah waktunya meninggal gimana kan. Makanya kalau ibu kita sakit, orang tua kita sakit, kita doanya, ya Allah kalau sehat itu yang terbaik, sehatkan ya Allah. Tunjukkan jalan kepada kami supaya kami bisa membuat ibu kami, orang tua kami sehat. Tapi kalau yang terbaik itu Engkau panggil, ya kami ikhlas, ya Allah. Gitu cara berdoa itu. Jadi kita berserah kepada Allah. Walaupun seperti Ustaz Yusuf Mansur, ya doa itu harus spesifik, harus jelas, gitu betul, kan. Ada juga ulama yang berpendapat begitu. Saya pikir tidak persoalan. Tapi yang paling penting kita tadi, ya, ada berdoa tadi dipenuhi. Saya kira itu kalau bicara soal how, ya, bagaimana caranya gitu. Tapi by the way nih Pak Husnan, kan dari tadi kita udah ngomongin seputar komunikasi spiritual gitu. Adakah tingkatan yang lebih tinggi lagi dari si komunikasi spiritual ini? Ya, iya teman. Kadang-kadang kita selalu membagi-bagi pada tingkatan-tingkatan. Sebetulnya sih semua orang memiliki peluang yang sama untuk melakukan komunikasi spiritual. Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat. Jadi tidak usah, ya kalau menurut saya, ada yang berpendapat ya doanya ulama ya lebih baik. Jadi kita kalau doa nitip aja ke ulama, ya. Kalau saya sih semua manusia memiliki kesempatan yang sama. Asal doa itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, ya, dengan tahapan-tahapan tadi, maka Allah pasti mendengar. Insya Allah. Nah, betul. Kenapa spiritual ini menjadi penting? Karena komunikasi spiritual ini berperan membersihkan hati. Ya, karena sebetulnya ruh kita itu terhubung dengan Allah. Ya, manusia itu, ya, kalau kita baca Al-A'raf ayat 72 itu kan ada kalimat Allah itu pernah berfirman kepada ruh kita sebelumnya, gitu kan? Alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhan kalian? Bala syahidna. Ruh-ruh tadi berkata, bala, benar, syahidna, kami bersaksi bahwa sebenarnya ruh kita itu semua sudah bertemu dengan Allah di alam ruh sebelum kita hadir dalam dunia. Maka sebetulnya Allah dan ruh kita itu selalu terhubung. Maka kita sebenarnya selalu mendapat bimbingan dari Allah. Ya. Nah, itu disebut dengan komunikasi transendental. Ya, bentuknya bisa firasat, wahyu, mimpi, atau getaran dalam hati yang mendorong kita berbuat baik. Nah, hanya persoalannya ruh kita itu berada dalam kolbu. Kalau ruh kita diibaratkan api, maka kolbu itu seperti lentera kaca. Kalau lenteranya bersih, maka apinya menyala dengan terang. Besar, terang. Ya, kalau
kacanya kotor, banyak Kotor. kotoran, maka apinya kelihatan redup. Redup. Nah, Betul. itulah ketika hati kita bersih, maka getaran sinyal-sinyal dari Allah kepada kita untuk membimbing langkah-langkah kita tuh terasa jelas terdengar. Oke. Ya. Tapi kalau hati kita sedang kotor, maka itu sayap-sayap bahkan mungkin banyak yang tidak kedengaran. Nah, apa yang bikin kotor hati? Namanya penyakit hati, sombong, dengki, iri, ya rasa benci kepada orang lain, Julid gitu ya julid. bahasanya itu semuanya sekarang. penyakit-penyakit hati Iya, ya. iya. Ya, dasar dosa itu kan dari sombong semuanya kan. Iblis itu kan diusir dari surga karena dia aba wastakbaro. Dia sudah ingkar dan sudah sombong. Nah, gitu kan. Semua dosa membunuh itu karena sombong, merasa diri paling benar, berhak mengambil nyawa orang lain, itu semua sombong. Ya, jadi dari situ sebenarnya penyakit-penyakit hati itu bermunculan. Nah, cara menghilangkannya ya dengan tombol hati. Iya. Ya, kalau dalam lagunya Opik gitu ya, sebenarnya itu Ada dari 5. hadis dari kan ada 5 Ada 5 perkaranya. perkara. Pertama, sholat malam, zikir malam, puasa, kemudian baca Quran, dan Baca Quran maknanya dan terakhir makna. berkumpul dengan orang-orang Orang-orang soleh. Nah, itu semua kan masuk kategori komunikasi spiritual. Jadi komunikasi spiritual ini menjadi tahapan untuk kita dekat kepada Allah, yang ujungnya kita senantiasa berada dalam bimbingan Bimbingan Allah. Allah. Nah, itu ketika kita dalam bimbingan Allah, itulah komunikasi transcendental. Wah, Gitu. ini menarik banget kalau diobrolin lebih lanjut mungkin di minggu Iya. depan atau di hari Kamis Dalam ya. kesempatan berikutnya. Betul. Anyway, terima kasih Pak Husnan untuk Alhamdulillah. kesempatannya hari ini. Kita udah mau mulai menanti-nantikan buka puasa ini. Iya, masih 2 menit lagi. Benar-benar. Terima kasih Amin, alhamdulillah, semoga tips-tipsnya, Iya. terus juga materinya hari ini. Ini luar biasa sekali. Semoga jadi insight positif banget buat kita semua ya Smartizen untuk meningkatkan komunikasi spiritual kita, apalagi di tengah-tengah bulan Ramadan ini yang sisa seminggu lagi nih. Ini bisa jadi momen-momen penting banget, momen-momen yang baik banget buat kita semua. Sekali lagi terima kasih Pak Husnan. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Smartizen, sebelum kita menantikan azan maghrib buka puasa, ada satu musik dari Krisya dulu yang mau lewat, Jika Surga dan Neraka Semua Tak Pernah Ada. untuk yuk kita recall lagi yuk memorinya, yuk kita review lagi yuk apa-apa aja yang dari tadi jam 5 sore kita obrolin, kita diskusiin gitu ya bareng sama Pak Husnan. Jadi di hari ini kita ngobrolin seputar Ramadan sebagai momentum komunikasi spiritual. Buat Smartizen yang agak-agak sedikit lupa komunikasi spiritual itu sebenarnya apa sih? Jadi gini, komunikasi spiritual itu sebenarnya adalah bentuk komunikasi seorang hamba dengan Tuhannya, yang mana kalau misalkan dalam agama Islam berarti komunikasi kita nih ya Smartizen dengan Allah Subhanahu wa taala, yang praktiknya ada di setiap amalan-amalan yang sudah dianjurkan oleh Allah, seperti sholat 5 waktunya, terus juga berdoa dan juga berzikir gitu. Yang mana sholat, doa, dan zikir ini adalah medium gitu ya, medium menyampaikan pesan. Kan komunikasi itu kan sebenarnya menyampaikan pesan gitu. Nah, menyampaikan pesan kita kepada Allah atau Allah menyampaikan pesan pada kita itu dengan medium-medium tadi tuh, bisa ya sholat, berdoa, zikir gitu Smartizen. Nah, untuk memaksimalkan komunikasi spiritual kita agar lebih baik, agar lebih bagus, ada banget nih Smartizen tips-tips yang dikasih sama Pak Husnan juga tuh ya tadi, yang mana sebenarnya kalau misalkan kita mau meningkatkan lagi kualitas komunikasi spiritual kita, yang pertama kita itu harus memahami yang namanya konsep ihsan, atau kalau kita beribadah nih ya Smartizen, kita itu seolah-olah ada di dekat Allah, atau Allah itu seolah-olah ada di hadapan kita gitu, yang mana artinya kita harus melatih diri kita untuk sadar kalau misalkan Allah itu selalu mengawasi kita, Allah itu selalu melihat kita, atau intinya menghadirkan Allah di setiap kegiatan kita, di kehidupan sehari-hari kita gitu. Dan yang kedua, mengingat siapakah kita di hadapan Allah. Kalau kita sadar kita siapa di hadapan Allah, ya insya Allah gitu, kita akan terus melakukan apapun hanya karena Allah gitu. Kayak misalkan kita dapat rezeki gitu ya, kita
punya hal-hal apapun yang kita inginkan, kita harus selalu mengucapkan alhamdulillah, yang mana Allah tuh selalu memberikan rezeki untuk kita gitu. Nah, yang ketiga ini ada yang namanya kita harus berserah diri kepada Allah. Kalau kita udah berserah diri kepada Allah nih Smartizen, niscaya kita nggak akan takut sama apapun. Apapun yang terjadi di dunia ini semata-mata itu datangnya dari Allah dan kita pasti nggak akan takut. Misalkan kita mau ada ujian, kalau kita udah persiapan dengan matang dan kemudian kita berserah diri kepada Allah, ya Allah, di ujian nanti aku serahkan semuanya hasilnya kepada Engkau. Jikalau nanti di ujian aku belum lulus, mungkin itu memang sudah jalan takdir darimu. Itu adalah jalan yang terbaik. Tapi jikalau jalannya aku akan lulus di ujian ini, maka lancarkanlah, muluskanlah jalannya. Jadi kita gak akan pernah panik, gak akan pernah takut apapun kalau misalkan kita berserah diri kepada Allah. Itulah 3 poin ya, 3 konsep tips maybe gimana caranya kita meningkatkan komunikasi spiritual kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu ada juga nih mungkin tips juga, ini lebih kepada tips apa-apa yang biasanya Pak Husnan lakukan ketika akan memanjatkan doa kepada Allah, ketika akan meminta sesuatu kepada Allah. Ada adab-adabnya nih Smartizen. Yang pertama, kita harus mengawali berdoa itu dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atau beristighfar. Kita tuh memohon ampun ya, nggak munafik gitu. Setiap hari pasti ada hal-hal yang tanpa sadar barangkali kita melakukan kesalahan-kesalahan atau mungkin justru melakukan kesalahan-kesalahan yang secara sadar. Nah, itulah kita mohon ampun dulu kepada Allah, dibersihkan dulu kita dari dosa-dosa dengan selalu beristighfar. Lalu kemudian yang kedua, memuji Allah dengan menyebut nama-nama Allah, bertahmid, alhamdulillah, terus memuji Allah gitu ya. Kemudian ada juga yang selanjutnya merendahkan diri. Ini konsepnya sama ya seperti berserah diri kepada Allah yang tadi. Baru ketika kita sudah menyadarkan diri atau memohon ampun gitu ya, meminta taubat gitu ya, kemudian juga sudah memuji Allah, kemudian juga sudah merendahkan diri atau berserah diri kepada Allah, baru deh kita sampein permohonan ataupun doa-doa yang kita inginkan gitu ya, doa-doa yang kita panjatkan, baru deh diceritain, disampein semuanya sama Allah gitu. Insya Allah Allah tuh selalu mendengar doa-doa kita ya Smartizen. Dan satu hal nih Smartizen, aku pernah dengar kalau misalkan kita mau berkomunikasi atau kita menyampaikan pesan kepada Allah, itu caranya dengan kita memanjatkan doa. Nah, memanjatkan doanya pastinya sebelumnya harus melakukan adab-adab yang tadi udah aku sebutin ya. Terus kalau misalkan kita nih mau mendengar Allah berbicara kepada kita, ya kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kalau nggak salah aku pernah dengar kayak gitu. Jadi insya Allah sih kalau misalkan kita selalu menjalankan amalan-amalan yang sudah dianjurkan oleh Allah, maka ada connection tuh ya antara kita sama Allah. Ada banget tuh komunikasi spiritual antara kita sama Allah. Semoga kita semua selalu ada di jalan yang selalu menjalankan perintah-perintahnya ya Smartizen, dan selalu mendapatkan berkah dan juga rahmat, juga hal-hal yang baik datang juga ke kita gitu. Karena apapun yang kita lakukan, ketika kita melakukan hal-hal baik, insya Allah hal-hal baik juga akan balik ke kita. Tirta Smart Energic. Waduh Smartizen, gak kerasa ini udah di jam 7 malam. Pas banget. Itu artinya Ica harus pamit undur suara. Thank you so much buat Smartizen yang udah stay tune dari jam 5 sore tadi. Mohon maaf kalau misalkan Ica ada salah-salah kata. Besok Kumadai masih ada di jam yang sama, di jam 5 sampai jam 7 barengan sama Harry. Langsung aja, kalau gitu aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.